Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di modul kedua, Crypto Investing Guide, kita akan menjelaskan mengenai fenomena efek kupu-kupu atau butterfly effect di dalam investasi. Jadi, teman-teman selalu bertanya ya, apa itu butterfly effect ya? Jadi, butterfly effect itu merupakan suatu fenomena di mana satu hal kecil yang kita lakukan itu mempengaruhi jutaan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi itulah yang disebut dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Dan efek kupu-kupu ini juga dikaji ya dalam investasi, di mana di dalam investasi kita sebutnya dengan istilah opportunity cost atau biaya peluang. Oke. Jadi apa sih biaya peluang itu? Jadi biaya peluang itu merupakan kesempatan yang hilang ketika teman-teman mengambil pilihan ekonomi yang lain ya. Misalkan ada dua pilihan ya. Terus teman-teman memilih pilihan A daripada pilihan B, itu berarti kita kehilangan pilihan B. Dan itulah biaya peluang, konsepnya seperti itu. Nah, ini kita main misalkan ya. Jadi misalkan di tahun 2020, teman-teman punya liquid capital 1 miliar. Dari situ teman-teman punya dua pilihan. Satu, apakah saya membeli mobil yang terlihat, yang ada wujud fisiknya, yang otomatis membuat saya terlihat kaya, ataukah dengan uang 1 miliar ini, saya membeli Bitcoin. Bitcoin nggak kelihatan ya, nggak ada tulisan juga B gitu ya di luar. Jadi kamu nggak kelihatan kaya ya dengan membeli Bitcoin. Tapi mungkin kamu terlihat kaya dengan membeli mobil baru. Nah, dari pilihan ini misalkan kamu membeli mobil baru ya, dan kemudian dari uang 1 miliar ini 1 tahun kemudian mobilmu itu mengalami depresiasi atau penurunan. Kamu nggak mengalami yang namanya capital growth, tapi kamu mengalami yang namanya capital loss, di mana nilai mobil itu turun 200 juta. Kamu rugi. Yang mana di sisi yang lain ketika kamu punya uang 1 miliar, kamu belikan Bitcoin, dan Bitcoin itu 1 tahun kemudian running 700% ke 7 miliar. Mulai lumayan sakit ya. Jadi di situ kamu membuang biaya peluang atau opportunity cost untuk memperoleh 7 miliar dari berinvestasi di Bitcoin. Baik lagi ini main seandainya ya, nggak usah stres-stres juga. Tapi konsepnya itu adalah biaya yang kamu hilang karena kamu memilih pilihan ekonomi yang lain. Dan ini adalah contohnya. Jadi harusnya kamu capital growth 6 miliar, tapi yang terjadi justru capital loss 200 juta. Karena in some way kamu pengen terlihat kaya daripada beneran kaya. Dan itulah juga konsep investasi. Itulah biaya peluang. That's life in general. Dan kita harus memahami juga ya, kalau memang kalian membuang ya 6 miliar dan juga aset yang mungkin jadi 7 miliar karena kalian tidak berinvestasi pada Bitcoin. Nah, misalkan saya mau denial, nah ya ini case-nya beda ya. Saya membeli mobil sport yang klasik, yang timeless, yang ada chance harganya selalu naik. Oke, misalkan di sini kamu beli sport car klasik, naik 40% nilainya. Dari 1 miliar jadi 1,4 miliar. Sehingga kamu dapat capital growth 400 juta. Misalkan nih, naik ya 40% sport car yang kamu beli. Sah-sah saja ya kalau mobil sport ini disebut aset. Karena kan definisinya sebelumnya itu, aset itu adalah sesuatu yang nilainya mengalami kenaikan. Even kamu membeli batu pun ya. Kalau batu itu nilainya naik, let's call it an asset. Kalau misalkan kamu beli tas kresek selalu naik. Kalau kamu beli masker sebelum pandemi, ketika pandemi naik 17 kali, that's asset ya. Memang mobil juga bisa jadi aset, tapi berapa mobil yang seperti itu ya. Jadi hal lain ya seperti emas, saham, obligasi, even reksadana ya. Atau kamu berinvestasi pada gerai kopi. Kalau nilainya terus tumbuh, itu juga namanya aset. Tapi meskipun demikian, kita denial ya. Harusnya ini, harusnya ini. Enggak kok ini investasi, enggak kok ini aset. Tapi kalau in the end of the day ya, opportunity cost-nya jauh lebih baik membeli Bitcoin 1 miliar ke 7 miliar, that's it, done, conversation is end. Karena memang kamu harus ada nominal pastinya ya, growth-nya berapa dan apa yang diinvestasikan. Karena in the end of the day orang ketika berinvestasi itu selalu tanya ya, naiknya berapa, beli apa naiknya berapa. Jadi kalau tidak ada opportunity cost yang lebih baik daripada membeli Bitcoin, ya berarti kamu menyia-nyiakan biaya peluang itu. Selalu ya, pertanyaannya selalu timbul, investasi apa dan untungnya berapa. Biar opportunity cost yang bicara. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.